Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafila, Magister Sains, dosen program studi Diploma 3 Analis Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Teknologi Universitas Borneo Lestari. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran atau yang disebut PDD UKT-PT. Mata kuliah yang saya ampu adalah toksikologi klinis yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi Diploma 3 Analis Kesehatan, khususnya dalam penguasaan konsep dasar toksikologi serta keterampilan pemeriksaan toksikologi klinis. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar toksikologi yang meliputi toksokinetika, toksodinamika, biotransformasi racun, regulasi nafsa dan psikotropika, teknik pengambilan dan preparasi sampel, serta berbagai pemeriksaan toksikologi klinis seperti pemeriksaan nafsa, alkohol, obat, logam berat, pestisida, sianida, dan karbon monoksida. Pada awal semester, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan, deskripsi mata kuliah, rencana pembelajaran semester, capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran, serta sistem penilaian. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memahami kompetensi yang akan dicapai dan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar toksikologi, menganalisa regulasi nafsa dan psikotropika, menerapkan prosedur pemeriksaan toksikologi klinis, serta menganalisis dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan sebagai dasar penentuan dugaan kasus keracunan. Capaian pembelajaran tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub CPMK yang akan ditampilkan pada layar. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan 3 tahapan, yaitu delivery, interaction, and assessment. Pada tahap delivery, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada setiap pertemuan, serta materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan student-centered learning melalui diskusi, analisa kasus, praktikum, dan team-based project, sehingga mahasiswa berperan aktif selama proses pembelajaran. Pada tahap interaksi, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi, bertanya, dan menganalisis berbagai kasus toksikologi klinis, sehingga mahasiswa dapat menghubungkan konsep yang dipelajari di kelas dengan penerapannya di laboratorium. Melalui team-based project, mahasiswa bekerja secara berkelompok menyelesaikan rangkaian pemeriksaan toksikologi klinis menggunakan sampel yang tersedia, mulai dari pengambilan sampel, preparasi spesimen, pelaksanaan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan standar operasional prosedur, analisa dan interpretasi hasil pemeriksaan hingga penyusunan laporan. Kegiatan ini akan memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan laboratorium secara terintegrasi. Pada tahap asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui aktivitas partisipatif, tugas individu berupa analisa kasus toksikologi, team-based project, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian tersebut digunakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa pada aspek pengetahuan maupun keterampilan. Sebagai pendukung proses pembelajaran, saya juga menggunakan 2 buku ajar yang saya susun, yaitu Bunga Rampai Analisa Toksikologi dan Pemeriksaan Nafsa, serta Keracunan dan Pemeriksaan Sianida. Kedua buku tersebut digunakan sebagai salah satu referensi pembelajaran yang disesuaikan dengan materi perkuliahan. Demikian pemaparan saya mengenai proses pembelajaran pada mata kuliah toksikologi. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan pelaksanaan pembelajaran sebagai implementasi dari proses pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pelajaran,
lebih berkah. Tolong salah satu memimpin terhadap doa ini hari ini. Silakan yang laki-laki. Sebelum mulai pada siang ini, mari kita berdoa menurut agamanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ya kita mulai. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pestisida ya. Jadi semuanya pasti mengenal yang namanya pestisida ya. Jadi pestisida itu merupakan bahan kimia untuk melindungi tanaman dan meningkatkan hasil pertanian. Biasanya kita tahu. Nah ini petani gitu ya. Kenapa sih petani harus menyemprot pestisida? Nah ini kita masuk ke awal ya. Nah, jadi capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi laboratorium klinik dalam melakukan pemeriksaan toksikologi klinik sesuai dengan standar operasional prosedur. CPNK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep toksikologi klinis serta melakukan pemeriksaan laboratorium pada kasus keracunan pestisida dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan sebagai penunjang diagnostik ya. Sub CPNK-nya mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan aktivitas asetylkolin esterase pada kasus keracunan pestisida sesuai dengan standar operasional serta menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, tujuan pembelajaran pestisida kita adalah kita mengenal dulu konsep pestisida. Kemudian menjelaskan mekanisme toksisitas pestisida terutama yang jenis organofosfat. Kemudian menentukan spesimen pemeriksaan aktivitas asetylkolin esterase, menjelaskan prinsip pemeriksaannya. Nanti juga akan kita lihat video pemeriksaan asetylkolin esterase. Kemudian menginterpretasikan hasil pemeriksaan aktivitas asetylkolin esterase. Metode pembelajaran kita adalah ceramah interaktif, diskusi kasus ya, karena toksikologi ini merupakan mata kuliah kompetensi analis. Sehingga biasanya di akhir kita ada ujian kompetensi yang mewajibkan mahasiswa mampu ya untuk melihat dari kasus-kasus yang ada. Nanti kita ada juga tanya jawab, ada demonstrasi video pemeriksaan ya asetylkolin esterase, dan ini merupakan dasar nanti untuk kita praktikum di laboratorium terkait dari materi pestisida. Nah, pengertian pestisida. Jadi pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan organisme pengganggu seperti serangga, jamur, gulma maupun hewan makanan. Kita biasanya lebih mengenal pestisida hanya di pertanian dan perkebunan ya. Kalian tahunya pestisida sih, tapi tidak seperti itu saja. Jadi kita juga menggunakan pestisida di rumah tangga. Salah satu yang paling mudah penggunaan pestisida di rumah tangga itu adalah menggunakan obat semprot. Obat semprot untuk membasminya nyamuk. Kemudian juga kita menggunakan kapur ajaib untuk membasmi apa? Semut ya. Karena kemudian ada lagi menggunakan racun tikus. Nah, itu merupakan penggunaan pestisida di rumah tangga. Kemudian juga penggunaan pestisida itu di kesehatan masyarakat. Apa itu di kesehatan masyarakat? Yang paling gampang adalah fogging. Nah, kita ya dulu itu sering sekali di rumah itu ada dari dinas melakukan fogging. Kemudian kesehatan masyarakat ini juga yang paling gampang adalah pembagian bubuk abate. Abate kita gunakan untuk membasmi larva ya. Itu merupakan salah satu penggunaan pestisida di bidang kesehatan masyarakat. Nah, sekarang pestisida itu nanti masuk ke dalam tubuh kita lewat jalur apa aja? Pertama, inhalasi ya. Jadi kalau petani itu menyemprot tanpa menggunakan masker, maka otomatis dia akan terhirup. Atau kalian menyemprot baygon di dalam ruangan gitu ya,
kemudian kalian menghirupnya. Nah, otomatis kalian juga terpapar lewat jalur inhalasi. Lewat jalur oral, apakah kita mengkonsumsi langsung pestisida diminum? Tidak ya, gitu. Jadi oral ini biasanya kita kalau pada petani nanti kalian penelitian ditanya, cuci tangan nggak? Nah, karena dari penggunaan pestisida, kemudian kita tidak mencuci tangan dan kita menjamak makanan, kemudian kita konsumsi, maka secara tidak langsung kita mengkonsumsi pestisida jalur oral. Yang kedua, yang paling sering itu adalah mengkonsumsi sayur dan buah tanpa dicuci. Itu lewat oral. Kemudian kulit. Nah, kulit ini biasanya untuk petani ya, untuk petani penyemprot, kemudian untuk orang yang menyemprot rumput gitu ya. Mereka tidak menggunakan sarung tangan. Baik dalam mencampur pestisidanya, kemudian juga menyemprot, dia sama sekali tidak menggunakan sarung tangan. Otomatis nanti ada kemungkinan paparan di kulit ya. Minimal sekali itu adalah kulitnya menjadi merah. Contoh, kalian misalnya membersihkan kamar mandi kena cairan, kira-kira ada yang gatal dan perih nggak? Ada ya. Nah, itu juga salah satu efek dari penggunaan yang mengenai kulit. Nah, klasifikasi pestisida ya. Jadi jenis organofosfat terutama ya, itu contohnya adalah paration, malation ya, kemudian diazinon. Nah, karakteristiknya bagaimana organofosfat? Kenapa ini sering muncul? Karena ini paling sering menyebabkan keracunan akut ya. Dan dia juga menghambat enzim asetilkolinesterase. Jadi penggunaan organofosfat itu dapat menghambat enzim. Kemudian dia relatif mudah terurai di lingkungan. Ya, jadi organofosfat itu pestisida yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan berbagai hama. Ya. Namun dapat beracun bagi manusia dan hewan jika terpapar. Jadi ini ibarat kata pestisida yang bisa membunuh berbagai atau beberapa jenis serangga, gitu ya. Tidak hanya satu. Nah, kemudian jenis kedua itu adalah organoklorin. Nah, contohnya yang paling sering dipakai itu adalah DDT. Ya. Jadi golongan pestisida yang sangat stabil di lingkungan, sering digunakan untuk mengendalikan serangga, namun dapat juga beracun bagi manusia dan hewan jika terpapar. Karakteristiknya dia sangat stabil, larut dalam lemak, terakumulasi di jaringan. Makanya salah satu parameter kalau kita ingin meneliti masyarakat yang menggunakan pestisida, salah satunya yang kita tanyakan adalah seberapa sering dia menyemprot, seberapa lama sudah dia, berapa tahun sudah dia melakukan proses atau kegiatan menyemprot tanamannya. Karena semakin lama dan semakin sering dia menyemprot, otomatis yang terakumulasi di dalam tubuhnya itu juga semakin banyak. Apalagi dia larutnya dalam lemak. Kemudian dia menyebabkan efek kronis. Ya. Nah, mekanismenya sekarang. Tadi jenisnya, sekarang kita mekanismenya. Ya, jadi normalnya adalah asetilkolin itu dipecah oleh asetilkolinesterase, maka impuls saraf akan berhenti. Ya. Tapi kalau kasus keracunan, organofosfat akan menghambat asetilkolinesterase sehingga asetilkolin menumpuk dan stimulasi saraf secara terus-menerus. Jadi ini normalnya, ini keracunannya. Nah, akibatnya dia ada 3 ya, muscarini, nikotin, sama SSP. Jenisnya, kita harus tanya, ini jenisnya apa misalnya? Apakah jenis organofosfat atau organoklorin? Kalau kata petaninya, saya tahunya merek saja, tidak masalah ya. Kita catat mereknya, kemudian nanti kita cari tahu secara struktur dia masuk golongan mana. Apakah masuk golongan organofosfat atau dia masuk ke golongan organoklorin? Nah, ini wajib kalian tanyakan. Kemudian lama dan frekuensi paparan. Kita tanya, dia seberapa sering menyemprot? Oh, 1 minggu 3 kali. 1 kali menyemprot berapa jam? Maka
Maka ini bergantung pada luas lahan. Semakin lahannya luas, berarti semakin lama durasi dia dalam menyemprot. Terus seminggu 2 kali, sudah berapa lama dia menjadi petani? Atau melakukan pekerjaan untuk menyemprot, misalnya itu untuk perkebunan, misalnya menyemprot rumput-rumput yang ada di sekitar sawit, gitu. Itu juga masuk, gitu ya. Kemudian kita mengetahui kira-kira cara paparannya. Bagaimana kita mengetahui cara paparan? Apakah kita harus bertanya, Pak, pestisidanya apakah Bapak hirup gitu? Atau Bapak telan? Kan tidak mungkin ya. Gitu. Maka cara paparan terhirup kira-kira apa kategori atau untuk mengetahui dia terhirup atau tidak? Menggunakan masker. Berarti yang harus kita tanyakan, apakah Bapak menggunakan masker pada saat melakukan penyemprotan? Kemudian tertelan. Nah, tertelan. Tadi saya bilang tertelan. Mega ngambil makanan. Berarti apakah melakukan cuci tangan? Apakah melakukan cuci tangan setelah menggunakan pestisida? Maka itu bisa menjadi parameter tertelan atau tidak. Kontak melalui kulit. Ayo tadi. Berarti menggunakan sarung tangan atau tidak? Apakah hanya sarung tangan? Sepatu juga? Sepatu juga ya. Apakah dia menggunakan boot? Bapak menggunakan boot tidak? Bapak menggunakan sarung tangan tidak? Atau malah kita bisa menambahkan apakah menggunakan kacamata? Kemudian juga berbentuk ke kepala. Ya. Jadi wilayah-wilayah yang kemungkinan itu terpapar pestisida. Ya. APD-nya. Nah, kira-kira APD-nya ini apa yang kita tanya? Jenis maskernya. Maskernya apa yang digunakan? Masker kimia? Atau malah masker yang tipis? Atau malah kata bapaknya kami cuma pakai kain? Gitu. Ada kan yang kayak topi gitu ya, yang sarung gitu. Nah, itu kita tanyakan. Pakai APD-nya, bootnya seberapa? Gitu. Pakai kacamata berarti ini mencakup 3 dan 4 gitu ya. Kelima, waktu muncul gejala. Kita pasti nanya bagaimana gejalanya gitu. Nah, kalian harus tahu dulu gitu. Gejala-gejala minimal untuk setelah terpapar pestisida. Yang paling gampang gitu ya. Dan mungkin kalian juga pernah merasakan itu nafas agak pendek kalau habis menyemprot baygon di dalam ruangan yang baru. Nafas jadi pendek, jantung menjadi berdebar. Nah, ini wajib kita tanyakan gitu ya. Dan komponen ini wajib ada di dalam kuesioner jika kalian gitu nanti semester 6 ingin meneliti terkait pengaruh penggunaan pestisida pada petani apa gitu ya, tergantung. Nah, ini harus ditanyakan. Nanti kalau sudah ditanyakan, maka kalian wajib melakukan pemeriksaan klinis. Sebelum melakukan pemeriksaan klinis, maka kita wajib tahu dulu sampelnya apa. Ya, jadi sampelnya. Kalau sudah, kalian wajib tahu pemeriksaannya. Maka pemeriksaan itu tergantung pada sampel yang digunakan. Kemudian kita diagnosis. Nah, tapi untuk analis kita diagnosisnya hanya bersifat dugaan ya untuk penelitian. Nah, ini pemeriksaan. Jadi sudah tahu sampel. Sekarang pemeriksaannya apa yang ingin kalian gunakan gitu ya sebagai dasar penegakan bahwa orang tersebut itu terpapar pestisida. Kemudian bagaimana efeknya sudah di kesehatannya. Jadi pemeriksaan asetilkolinesterase ini menjadi pemeriksaan utama gitu ya. Jadi prinsipnya adalah kita bisa menggunakan reaktif paper clip ya. Nah, sampelnya kita menggunakan sampel darah, bisa plasma, kemudian nanti diteteskan saja di sini ya di reaktif paper clip untuk ACH ya atau asetilkolinesterase. Nah, kemudian ditunggu 7 menit, nanti dapat hasilnya dibandingkan. Nah, ini prosedur singkatnya ya. Jadi kalian ambil darah dulu gitu. Ambil darahnya boleh menggunakan tabung vakuum atau menggunakan squid biasa. Dan jangan lupa pengambilan darah itu misalnya sampelnya hanya perlu 1 mili atau 1 cc, kalian ngambilnya minimal 3 cc gitu ya. Takutnya pada saat kita pemeriksaan ada hal-hal yang diperlukan sehingga kita wajib mengulang ya. Jadi jangan pernah mengambil sampel itu hanya cukup untuk 1 pemeriksaan. Jadi harus dilebihkan. Nah, pemeriksaan lainnya itu bisa juga untuk mengukur asetilkolinesterase. Kalau tadi menggunakan strip, ini menggunakan metode tintometer. Prosedur pemeriksaannya menggunakan tintometer ya, jadi ambil darah. Nah, kita tambahkan di sini di wadahnya, kemudian dimasukkan ke alat dan ditutup. Ya, jadi masukkan ini ada cawannya masuk kemudian ditutup. Nah,
nanti terbaca berapa sih persentase asetilkolinesterase. Kemudian juga bisa menggunakan Apoles paper ya. Ini juga dalam pemeriksaan asetilkolinesterase. Kalian boleh memilih gitu, kemudahannya. Tapi biasanya sih yang paling sering adalah reaktif paperclip tadi, paperclip ya, kemudian yang Apoles paper. Ini yang paling mudah didapatkan. Tapi harganya cukup mahal ya. Oke, kita masuk ke interpretasi hasil ya. Jadi interpretasi hasil terkait asetilkolinesterase itu adalah semakin rendah aktivitas asetilkolinesterase yang terdeteksi di dalam tubuh, maka semakin berat juga paparan. Itu aja ya. Jadi kalau semakin rendah berarti paparannya tinggi, tapi kalau asetilkolinesterasenya tinggi berarti paparannya masih ringan. Oke. Interpretasi nanti kita kaitkan dengan jenis, lama, cara paparan, penggunaan APD seperti yang sebelumnya tadi ya. Gitu. Kemudian jelas pasti kita harus menanyakan gejala klinisnya. Gejala klinisnya bagaimana? Ke mata, ke hidung, gitu ya. Kemudian apakah dia bergetar, tremor, gitu, atau hipersalivasi, ya. Nanti baru kita cek hasilnya dan nanti kita korelasikan atau kita hubungkan. Nah, ini parameter faal. Tadi kalau parameter yang pertama adalah asetilkolinesterase melihat pestisida di dalam darah. Kalau parameter faal adalah melihat efeknya. Apakah pestisida itu menimbulkan efek bagi kesehatan? Maka kita bisa memeriksa faal tubuhnya, baik faal hati ataupun faal di ginjal. Begitu juga dengan pemeriksaan darah. Ini contohnya yang pertama adalah aktivitas asetil ya yang tadi. Nah, yang selanjutnya bisa kalian gunakan sebagai pemeriksaan atau parameter, bisa SGOT, SGBT ya. Ini masuknya ke dalam faal hati ya. Kalau misalnya ada yang mau meneliti, boleh judulnya ini contoh ya. Gambaran kadar SGOT dan SGBT pada petani pengguna pestisida. Itu bisa jadikan judul KTI. Kemudian juga ureokreatinin, mereka masuk ke dalam parameter faal ginjal ya. Kita menilai fungsi ginjalnya. Nah, contohnya adalah misalnya kalau tadi cuma gambaran, kalau ini kita lihat hubungan lama paparan. Karena tadi semakin lama terpapar, maka semakin banyak juga yang terakumulasi di dalam tubuh. Kemudian hitung darah lengkap. Ya, kita bisa melihat gambaran profilnya gitu. Untuk melihat terkait eritrosit, leukosit, dan yang terakhir adalah trombosit ya. Kemudian bisa melihat diabetes. Nah, ini contoh kasus gitu ya. Tapi sebelum masuk ke arah kasus, saya ingin kalian ada yang ditanyakan tidak? Boleh, silakan. Oke ya, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pestisida itu tidak bergantung kepada sedikit banyaknya, tapi bergantung kepada jenisnya ya. Jenisnya apakah dia masuk organofosfat atau dia masuk golongan organoklorin ya. Selain itu juga adalah berapa lama paparannya. Tadi ada kan hubungan lama paparan. Berarti bisa saja dia menggunakan sedikit, tapi ternyata dia sudah terpapar sekian tahun ya sebagai petani. Maka otomatis pengaruh di tubuhnya, di kesehatannya akan juga lebih besar. Kira-kira sudah ada yang belum bisa terjawab? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini bertanya Ibu, kalau buah sudah dicuci bersih, apakah risiko pestisidanya pasti hilang? Tidak ya, jadi tidak berarti semua buah itu kalau dicuci langsung hilang. Dipengaruhi juga terhadap jenis kulitnya ya. Jadi kulit buah itu kan dia ada yang berkulit lunak, ada juga yang berkulit tebal. Ada yang kita konsumsi langsung dengan kulit-kulitnya, ada juga yang tidak ya. Terutama untuk yang kulit lunak, ada kemungkinan kan dia ada pori-pori ya, sehingga pestisidanya itu
ke dalam pori-pori buah. Sehingga tidak hanya di bagian kulit, bisa jadi masuk ke daging buahnya. Jadi kalau kita cuci yang hilang hanya di permukaan, tapi yang sudah terserap atau terdilusi ke dalam itu masih tertinggal. Ya, jadi tidak semuanya bisa dihilangkan dengan cuci. Oke, sudah? Ya, itu dulu ya buat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di belakang lagi. Kemudian kita masuk diskusi kasus ya. Karena toksikologi masuk ke dalam komponen uji kompetensi, maka soalnya wajib berupa kasus. Ini salah satu contoh. Seorang petani berumur 45 tahun datang ke IGD setelah menyemprot pestisida selama 5 jam. Tanpa masker, keluhannya muntah, banyak keringat, air liur berlebih dan pupil mengecil. Nah, pertanyaannya kan nanti dugaan keracunannya apa? Pasti jawabannya adalah pestisida. Mekanisme toksisitasnya nanti tergantung dia jenis toksisida apa. Ya, jenis pestisida apa gitu ya. Apakah dia organofosfat atau organoklorid? Maka secara mekanisme dia berbeda. Spesimennya jawabannya adalah zat. Pemeriksaan laboratoriumnya asetilkolin esterase ya. Interpretasi kalau rendah tadi apa jawabannya? Berarti paparannya semakin berat. Nah, ini evaluasi pembelajaran ya. Jadi di akhir pertemuan ini saya ingin melihat apakah kalian mendengarkan dan juga menyimak terkait yang sudah saya sampaikan. Nah, silahkan dijawab pada kertas, kemudian dikumpulkan ke depan. Nanti akan saya koreksi untuk melihat mana mahasiswa yang selama pembelajaran dia menyimak ya. Silakan dijawab. Nanti kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan dengan cara estafet ya. Oke, yang laju sebelah sini. Oke, kita lihat ya siapa mahasiswa yang menyimak ya materi ini dari awal sampai akhir. Oke, saya akhiri dulu terkait dari pemaparan materi pestisida. Jika masih ada yang ditanyakan